Nah, kita lanjut. Jadi, asumsi dasar yang pertama tadi ya, kesatuan usaha khusus, economic entity. Kalau kita punya dua perusahaan ya berarti harus masing-masing. Kalau kita punya satu perusahaan juga nggak boleh disatukan dengan keuangan pribadi atau keuangan rumah tangga. Jadi kalau misalnya pemilik mau ambil dari perusahaan pun harus dicatat sebagai pengurang modal kita. Kalau ternyata kita menombok ke perusahaan juga harus dicatat sebagai penambahan modal kita. Nggak boleh disatukan, nggak boleh dijadikan satu. Karena ini masing-masing punya kesatuan usaha khusus. Nah, kemudian yang kedua ada kontinuitas usaha atau going concern. Nah, harapannya usaha ini kontinu, masih bisa berlanjut, lanjut. Makanya bisa dilihat dari laporan keuangan perusahaan. Oh, ternyata laporan keuangannya ini menunjukkan sebuah laba. Laba yang terus-menerus berarti kemungkinannya akan lebih baik. Atau mungkin labanya nggak banyak, tapi ternyata arus kasnya baik. Berarti dia going concern-nya bagus juga. Kemudian yang ketiga, penggunaan unit moneter dalam pencatatan. Pasti ya, karena tadi yang kita sebut bahwa akuntansi itu sesuai dengan transaksi keuangan. Hal-hal yang tidak berkaitan dengan keuangan tidak bisa dicatat dalam akuntansi. Sehingga dia pasti punya unit moneter, entah itu rupiah, dolar, dan yang lainnya. Dan yang keempat adalah tepat waktu. Kalau kita punya laporan keuangan tahunan, ya berarti berakhirnya 31 Desember. Kalau kita punya satu semester ya berarti semesteran. Kalau kita punya 3 bulanan ya berarti 3 bulanan. Kalau kita punya bulanan ya berarti bulanan. Nah, untuk teman-teman kemarin yang sudah cari, misalnya, Bu, saya beberapa ada yang tak minta nyari yang Desember gitu ya. Saya kemarin lupa bilangnya 2020, kalau Desember ya pasti adanya 2019. Kenapa? Karena itu lebih panjang dan lebih kompleks dan lebih lengkap karena itu periodenya 1 tahun. Kalau teman-teman cari yang mungkin berakhirnya Maret atau Juni atau mungkin yang lainnya Agustus dan sebagainya, bisa jadi itu adalah triwulanan atau bulanan sehingga bisa jadi ininya tidak lengkap. Yang kemarin sudah cari nggak masalah, cuma teman-teman kalau bisa nanti cek lagi deh mana yang sudah diambil, apakah sudah Desember atau sebelum Desember. Kalau yang Desember biasanya itu laporan keuangan tahunan. Karena kalau tahunan itu biasanya semua triwulan masuk ke dalam situ. Nah, kemudian yang kedelapan adalah sistem pencatatan ganda. Sistem pencatatan transaksi yang selalu dikenakan minimal pada 2 jenis rekening atau akun. Kita sebut sebagai akun sumber dan penggunaan dana. Jadi kalau penggunaan dana itu ada aset, kalau sumber itu ada modal dan kewajiban. Misalnya, saya nih saya beli barang, kemudian tapi utang gitu. Saya beli barang utang. Barangnya itu adalah barang untuk perusahaan. Misalnya saya beli peralatan. Oh, berarti saya di aset punya peralatan, tapi di sisi lain saya punya utang. Utang itu adalah kewajiban. Maka di aset atau di penggunaan kita bertambah, dari sisi sumber dana juga kita bertambah. Nah, sistem ini akan mengakibatkan nilai harta selalu sama jumlahnya dengan nilai utang ditambah dengan modal. Maka teman-teman biasa lihat H sama dengan U plus M, gitu ya. Kalau di akuntansi, harta atau aset sama dengan utang plus modal. Nah, sekian presentasi dari saya terkait dengan pengantar akuntansi. Terima kasih atas perhatiannya. Kita buka sesi pertanyaan. Silahkan jika ada yang mau ditanyakan. Saya tutup dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.